Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Farida Aulia Rahmah, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah teman-teman, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalah yang insya Allah akan membahas yang pertama, produk penghimpunan dana di perbankan syariah. Yang kedua, produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang ketiga, produk jasa di perbankan syariah. Yang keempat, akad-akad pasar modal. Dan yang terakhir, akad-akad asuransi syariah. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu produk penghimpunan dana di perbankan syariah. Produk penghimpunan dana di perbankan syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, giro. Yang kedua, tabungan. Dan yang ketiga, deposito. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang giro. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada 2 macam, yaitu prinsip bagi hasil mudharabah atau prinsip titipan wadiah. Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Secara singkat, giro wadiah diartikan dalam bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat. Dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada titipan. Sedangkan giro mudharabah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tabungan. Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Tahun 21 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini, terdapat 2 prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai sebagai produk tabungan wadiah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermodal investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah yang sesuai, yaitu deposito. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah, imbalan yang diberikan kepada nasabah
deposan adalah bagi hasil atau profit sharing sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Berikut adalah skema deposito di perbankan syariah. Yang pertama, nasabah akan menitipkan uang dalam produk deposito Islamic Bank. Setelah itu, bank mengelola uang nasabah atau dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Dan setelah itu, bank menerima keuntungan. Dan setelah bank menerima keuntungan, bank membagikan keuntungan kepada nasabah. Teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan tentang produk penghimpunan dana di bank syariah, sekarang saya akan membahas tentang produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. Konsep jual beli dalam perbankan syariah mengandung beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor real, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Produk pembiayaan perbankan syariah meliputi yang pertama, murabahah, yang kedua, salam, dan yang ketiga, istisna. Aul akan menjelaskan tentang akad murabahah. Murabahah adalah salah satu jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Inilah skema murabahah. Yang pertama, nasabah melakukan negosiasi bersama bank, yaitu akad jual beli. Kemudian, bank membeli barang tunai, yaitu pemasok atau dokumen. Setelah itu, pemasok kirim barang dan nasabah menerima barang dan dokumen. Setelah itu, membayar. Selanjutnya, akad salam. Salam adalah pembelian barang dengan penyerahan delivery yang ditangguhkan sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Berikut adalah skema akad salam. Yang pertama, musalam atau pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi, negosiasi, dan akad salam kepada penjual atau musalam ilaih, serta bayar di muka. Kemudian musalam ilaih akan memproduksi sesuai pesanan dan kemudian dikirim barang melalui musalam fih. Makna istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustasni, pemesan atau pembeli, di mana barang mashul yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Saham pembayarannya di muka, sedangkan pada istisna boleh di awal dan boleh di akhir. Istisna dalam teknis perbankan. Secara teknis perbankan syariah, istisna termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam, yaitu jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan kriteria atas spesifikasi. Skema jual beli istisna. Yang pertama, pembeli atau nasabah konsumen pesan kepada bank melalui angsuran, akad harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Bank pesan atau beli kepada produsen atau pembuat, lalu dikirim barangnya dan dikasihkan kembali kepada nasabah. Bagi hasil. Yang pertama, akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah menempatkan bank selaku
Shahibul Mal yang menyediakan dana atau modal, dan nasabah sebagai mudorib atau pengelola usaha. Dalam fikih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil review. Karena sering kali terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian. Dalam fikih klasik, mudorobah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir atau dihentikan dalam sebagai produk perbankan syariah modal yang digunakan nasabah dicicil untuk mempermudah pengembalian ketika mudorobah berakhir. Dalam fikih klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua aset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada shahibul mal. Skema akad mudorobah. Yang pertama, shahibul mal dan mudorib melakukan proyek usaha. Shahibul mal menanggung porsi rugi dan porsi untung, sedangkan mudorib hanya porsi untung saja. Dan hasil usaha bila untung akan dibagi sesuai nisbah, bila rugi ditanggung oleh shahibul mal. Akad musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik, yaitu partner, yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Ketentuan pembagian keuntungan atau hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah usul ar-riba'u bimattaqafa wal katharu bil qadri malihi. Sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Selalu syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen sesuai kaidah musyarakah. Skema musyarakah. Mitra 1 dan Mitra 2 sama-sama mempunyai dana untuk melakukan proyek usaha dan mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing. Dan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, prinsip sewa atau upah. Ada dua, yaitu ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad pemindahan hak penggunaan pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership atau malikiyah atas barang itu sendiri. Dan yang kedua, ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah mutahiyah bitamlik disebut juga ijarah wa iktina, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain, akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Skema ijaroh. Yang pertama, nasabah melakukan pengajuan permohonan kepada muajir untuk muajir menyewa atau membeli objek spoiler, objek wisata, objek sewa. Setelah itu sewa atau beli, kemudian dikirim ke nasabah. Setelah itu bayar cicilan. Skema pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, nasabah melakukan pesanan kepada bank, kemudian bank memesan objek wisata, dikirim melalui spoiler penjualan, dan objek wisata diberikan kepada nasabah. Setelah itu nasabah membayar sewa kepada bank. Terakhir, yaitu prinsip pinjaman. Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok.
pinjaman secara sekaligus, atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan tujuan utama yaitu untuk membantu rakyat kecil, di mana dana tersebut didapat dari infak, sodaqoh, dan sumbangan. Skema Qardul Hasan. Bank dan pengusaha, yaitu yang memiliki skill, sama-sama mempunyai kegiatan usaha untuk mencapai keuntungan, dan modal akan balik lagi ke bank, sementara keuntungan akan kembali lagi ke pengusaha. Akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama, akad wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cukup hukum. Skema akad wakalah. Nasabah, mewakil, lakukan kontak fee dengan bank. Begitupun investor sebagai mewakil melakukan kontak fee dengan bank. Nah, selanjutnya ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang dalam praktik perbankan syariah. Fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan uang untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berkurang. Katakanlah seorang supplier bahkan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia akan meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari proyek. Skema al-hiwalah. Yang pertama, muhil, pemasokan barang kepada muhal. Setelah itu, muhil, faktur invoice kepada muhal alaih. Nah, setelah itu muhal alaih membayar muhil. Kemudian muhal alaih menagih muhal. Setelah itu muhal membayar kepada muhal alaih. Selanjutnya, produk penggadaian di perbankan syariah, yaitu akad rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, rahan adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu memiliki nasabah sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Harus jelas ukuran, sifat, dan nilai ditentukan berdasarkan nilai real pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Skema akad rahan. Yang pertama, nasabah memiliki jaminan marhun kepada bank, yaitu murtahin dan
menggadaikan barang sebagai marhun bih, pembiayaan. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, yaitu bisa juga disebut dengan garansi bank. Skema akad kafalah: kafil, bank sebagai penanggung, maf'ul alaih, jasa atau objek tertanggung, maf'ul nasabah yang ditanggung. Setelah itu saya akan membahas tentang akad-akad pasar modal. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula, atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Produk di pasar modal syariah: saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah: saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Sukuk: efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Dan yang terakhir, saya akan membahas akad-akad asuransi syariah. Akad-akad asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong, ta'awuni, dan saling melindungi, tafakuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Akad tabaruk. Akad tabaruk dalam asuransi syariah merupakan akad tabaruk dalam bentuk lending yourself dan giving something, mengingat dalam asuransi ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad tabaruk. Nah, mungkin hanya ini dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.